Jadi kita percaya dengan ajaran yang ceramah yang disampaikan. disampaikan. Ya, biasa kan ada juga pendakwah yang hanya sekedar menyampaikan saja, tidak ada bukti-bukti yang relevan begitu. Jadi kita tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Koronis Podcast di channel Mister Koronis. Komunikasi romantis dan humanis. Jadi guys, kembali lagi bersama saya Yaumil Utami sebagai host hari ini dan juga narasumber saya Nur Asifa Arham. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas tentang gaya komunikasi dalam berdakwah. Betul-betul? Betul sekali Kak Yamil. Jadi gaya komunikasi dalam berdakwah. Wah, ini topik yang lumayan menarik karena kita bukan ngebahas tentang dakwah itu seperti apa, tapi gaya komunikasi dalam berdakwah itu yang seperti apa gitu. Kayak personality orang kan beda-beda. Jadi pembawaan dalam berdakwahnya itu beda-beda. Nah, untuk Kak Siva sendiri, kan udah pasti pernah nih pengalamannya melihat bagaimana orang berdakwah secara personalitinya gitu, dan mungkin udah ada nih apa sih panutan-panutannya gitu ya kan. Nah, kita membahas yang pertama dulu, apa sih menurut kakak gaya berdakwah yang baik itu seperti apa? Baik, terima kasih ya Kak Yamil ya. Benar. Kalau kita melihat dari kehidupan sehari-hari kita, itu kita memang tidak terlepas dari yang namanya komunikasi dakwah. Oh iya. Yang dimana pertama kita itu harus mengetahui apa sih dakwah itu. Nah, dakwah itu yaitu komunikasi yang disampaikan kepada kalangan masyarakat dari dai ke mad'u dengan mempengaruhi, kemudian mengajak, yaitu mengajak dengan cara entahkah itu seperti non-verbal maupun verbal dan non-verbal, dengan hal-hal kebaikan atau ajaran agama Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya nih Kak Yaumil, hal kecil yang ada di sekitar kita ini ya kan, misalnya kita ada di kampus nih dan waktu jam sholat itu sudah masuk dan kita secara tidak sadar tuh mengajak teman kita, ayo kita pergi sholat gitu. Betul. Nah, itulah salah satu dakwah yang terdekat juga dengan kita. Oh begitu. Jadi sebenarnya dakwah dalam kehidupan sehari-hari sudah terrealisasikan gitu ya. Iya, betul. Bahkan untuk sekedar ngajak yuk kita sholat gitu ya, itu juga sebagian dari ibadah dalam berdakwah gitu. Ajaran untuk apa ya namanya, ajaran Islam itu mengajak gitu, mempengaruhi dengan baik ya, dengan baik gitu. Kita mempengaruhi hal-hal yang baik. Nah, itu namanya komunikasi dakwah gitu ya. Iya, Nah, betul sekali. tapi menurut Kak Siva, sebenarnya selain melihat bagaimana kayak kita udah berdakwah nih, berdakwah secara apa ya, tipis-tipis lah bahasanya, tipis-tipis gitu, dengan mengajak sholat gitu, mengajak beribadah dan banyak hal lainnya kayak beramal dan berzikir gitu kan. Tapi sebenarnya berdakwah itu memang harus dari apa ya, dari apa yang namanya caranya kita untuk berdakwah itu harus ke muslim aja, ke orang-orang muslim aja, atau sebenarnya itu nggak ada batasan gitu? Sebenarnya itu kalau dakwah itu sebenarnya tidak ada batasan ya Kak Yomil, entahkah itu dari non muslim ya. Karena kan biasa itu non muslim juga ada yang secara tidak sadar itu memberikan entahkah itu makanan bagi orang-orang pinggir begitu kan. Nah, itu juga termasuk sedekah atau dakwah untuk berbuat baik kepada Sesamanya. Iya, seperti itu kayak. Karena setiap agama itu mengajarkan hal-hal yang baik gitu ya. Betul. Sebenarnya setiap agama itu berdakwah guys. Cuman kita mengkomunikasikannya itu lebih deskripsi gitu, lebih deskriptif gitu. Bahwa berdakwah itu sering diperjelas oleh Islam itu sendiri ya. Teman-teman muslim gitu ya. Jadi ceritanya kalau berdakwah itu tidak ada standar ya, tidak ada batasan gitu ya Kak Syifa ya. Betul sekali. Betul. Nah, selanjutnya ya Kak Syifa, menurut Kak Syifa itu kayak peran untuk bergaya dalam komunikasi, bergaya nggak tuh? Gaya dalam komunikasi itu kayak membentuk citra orang gitu kan. Nah, menurut Kak Syifa, kan citra itu terbangun karena ada social branding yang memang harus dibentuk ya, kayak seorang dai gitu. Menurut Kak Syifa, panutan Kak Syifa pada seorang dai itu seperti apa gitu, kayak seperti apa sih mungkin karakternya, kriteria seperti apa gitu, coba di share di.
Oh ya, saya juga punya salah satu penggemar ya, pendakwa, tapi tidak usah lah disebutkan namanya. Sebagai penggemar ya? Iya. Sebagai penggemar dari seorang pendakwa. Nah, Iya, dan di situ saya melihat dari gaya komunikasi beliau tersebut itu memang banyak ya disukai oleh kalangan-kalangan masyarakat, entahkah dari misal dari gaya rasionalnya, visualnya, kemudian retorisnya itu sangat dekat dengan kalangan masyarakat. Misal nih, kalau dari segi penyampaian rasionalnya, dia kan beliau ini dia selalu merujuk pada Al-Quran, kemudian tafsirnya. Jadi kita sebagai mad'u mendengar ceramah beliau itu kita percaya bahwa oh ternyata ada ternyata ada dakwah yang membahas itu ya. Iya, betul sekali. Ada pembahasan seperti itu ya. Jadi kita percaya dengan ajaran yang ceramah yang disampaikan. Iya, biasa kan ada juga pendakwa yang hanya sekedar menyampaikan saja, tidak ada bukti-bukti yang relevan begitu. Jadi kita tidak kita sebagai mad'u juga berpikir dua kali begitu kan, kita butuh bukti nih Kak Yaumil. Karena kita sudah ada di masa yang sudah jauh dari peradaban Nabi kita Rasulullah gitu kan. Nah, oke, itu jelas banget ya. Kita itu apalagi sebagai Gen Z nih Kak. Iya. Pasti selalu membutuhkan bukti-bukti gitu. Kayak kita kan hidupnya sekarang Pak Ustadz gitu ya. Beliau pasti menjelaskan, oh iya, jadi karena begini, jadi lebih jelas gitu. Yeah. Asal usulnya dari mana, tafsirnya dari mana gitu ya, jelas hadisnya gitu kan. Tapi menurut Kak Syifa, apa yang menjadi kriteria utama kenapa beliau ini menjadi salah satu suri tauladan, gimana ya sebutannya? Menjadi orang yang mempengaruhi ya kekaguman Kak Syifa terhadap beliau ini. Karakter apa sih yang membangun secara visual memangkah atau dari mana? Itu sih dari yang saya jelaskan tadi ya Kak Yaumil. Kalau dari segi ceramahnya itu memang relate semua yang dia jelaskan, begitu masuk akal. Oh, berarti cara pembawaannya cara pembawaannya kan dia bisa diterima ya? Iya, struktur katanya juga disusun supaya ini mad'unya itu lebih paham. Dia bisa melihat bahwa kalangannya ini seperti ini. Oh, saya harus menggunakan bahasa yang seperti ini supaya mad'u saya itu lebih paham. Kemudian juga ada candaan. Itu juga lebih membangkitkan emosional dan juga kayak kita jadi lebih semangat untuk mendengar. Iya. Karena kadang beberapa orang-orang dalam melakukan dakwah itu mungkin membawa sesi yang membosankan gitu ya. Yeah. Kayak kita merasa kayak aduh, kita lagi capek nih, kita butuh ceramah yang membangkitkan semangat gitu. Kayak kalau memang kita lagi diceramah, bahasanya itu kayak gak enak banget gitu ya kalau kita diceramahin. Tapi kalau kita berkomunikasi gitu, kita berdakwah dengan baik, itu jadi bawaannya tuh kayak oh kita diberitahu nih, dikasih saran nih, tapi lebih ke ajaran Islam gitu yang ada landasannya gitu kan. Begitu ya Kak Syifa ya? Betul. Jadi menurut Kak Syifa ini bahwa mengapa cenderung lebih suka dengan kriteria dari pendakwah yang diidam-idamkan atau jadi penggemar dari sekian banyak itu karena cara dia menyampaikan. Iya, dari latar belakangnya juga. Latar belakangnya benar. Pendidikannya terutama ya kan. Iya, salah satu yang menjadi faktor utama pasti melihat latar belakang dari orang gitu kan. Kan nggak mungkin ya kita suka sama orang tapi latar belakangnya kita nggak paham. Iya, jadi kita harus memang paham terlebih dahulu bagaimana sih latar belakang beliau supaya kita bisa juga menjadi panutannya gitu kan. Kita jadi ngikutin orang itu jelas gitu. Kayak pembahasan saya sebelumnya tadi kan, bahwa selain menyukai orang, kita juga harus paham bibit bobot kita sudah setara atau tidak gitu kan. Ini kan bukan cuma tentang komunikasi dakwah aja ya Kak, tapi bagaimana membangun personal branding sehingga orang tuh suka dan jadikan dia sebagai panutan dalam gitu. berdakwah ya Kak. Nah menurut Kak Syifa, apa yang udah bisa diambil dari beliau itu? Kayak dakwah dari dia tuh udah bisa diserap sampai mana, dan pengalaman atau Kak Syifa udah menjelajahi apa aja dari dakwah-dakwah itu, kayak udah sampai di mana sih pemikiran Kak Syifa gitu? Kalau dari saya sendiri itu melihat dakwah-dakwah beliau itu sangat-sangat luar biasa ya untuk kita teladani sebagai umat muslim, karena dari sekian banyaknya ceramah-ceramah yang beliau sampaikan juga itu
sangat-sangat masuk akal dan bisa kita jadikan pedoman untuk dalam kehidupan sehari-hari kita begitu kayak Win. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya guys, kalau melihat bagaimana populasi atau melihat bagaimana banyak sekali sekarang pendakwa-pendakwa, mau itu muda, mau itu tua. Nah, kita nih orang-orang yang masih muda atau ibu-ibu atau teman-teman yang lagi dengar podcast ini pasti ngerasa kayak, aduh, iya ya, bingung banget nih lihat pendakwa-pendakwa. Jangan sampai kita masuknya tuh kayak ikut-ikutan gitu. Apa sih bahasanya FOMO ya? FOMO. Jadi kayak ikut-ikutan gitu, pengen denger dakwah tapi nggak paham, nggak nyampe. Nah, salah satu yang perlu kita terapkan yaitu melihat dulu latar belakang gitu, supaya mastiin bahwa benar-benar beliau ini belajar dari nol gitu. Kita paham bahwa pelajaran yang dia sampaikan tuh benar-benar ada landasannya gitu, betul-betul dicari, betul-betul wawasannya luas gitu ya Kak Siva ya. Jadi kriteria jelas gitu kan. Jadi kita paham bahwa pendakwa yang kita idam-idamkan itu atau yang kita jadikan inspirasi itu betul-betul luar biasa gitu. Karena sebenarnya menurut Kak Siva kan sekarang itu lagi banyak banget ya yang buka ceramah gitu ya, yang buka sesi-sesi apa sih namanya? Dakwah-dakwah yang ini loh, yang kita datang terus kita duduk di sana dengerin ceramah gitu. Tapi di sana kajian, benar sekali, kajian teman-teman, kajian tapi dengan berbagai tema gitu. Nah, menurut Kak Siva, kajian-kajian yang dibuat seperti itu benar-benar nyampe nggak sih ke orang-orangnya menurut Kak Siva nih? Kalau menurut diri pribadi saya sih, kalau dari misalnya kita lihat dulu dari segi temanya, misal tentang sholat itu pasti dari seorang muslim pasti akan meresap dalam dirinya bahwa oh ini relate dalam kehidupan kita. Pertama, seorang pendai memang itu harus mengetahui dulu menyusun tema, kemudian strategi apa yang harus disampaikan kepada mad'unya, sehingga ini mad'unya itu mudah mengerti dan paham dengan pendakwa yang disampaikan oleh pendakwa. Ceramah yang disampaikan oleh pendakwa. Jadi teman-teman, dai ini sebagai orang yang melakukan ceramah gitu, sebagai ustadznya gitu ya, yang melakukan, sedangkan mad'u yang mendengarkan gitu. Jadi ada yang menyampaikan dan ada yang mendengarkan gitu. Betul. Jadi komunikasinya dua arah gitu, mau itu secara interpersonal maupun secara kelompok. Jadi ceritanya komunikasinya harus betul sampai begitu. Apalagi dakwah itu ya, kayak kadang kita melihat bahwa beberapa pendakwah itu membahasakan atau mengkomunikasikan sesuatu atau ceramah itu terlalu luas, bahasanya terlalu tinggi gitu ya. Jadi kita sebagai mad'u juga itu kayak apa ya tadi ya. Apalagi kayak Gens itu banyak yang nggak paham sama susunan-susunan kalimat yang terlalu rumit gitu ya, terlalu tinggi gitu. Tapi kita sebagai Gensi mungkin tetap belajar untuk memahami, karena kita merasa kalau kita belajar untuk memahami di event nanti kita ketemu dengan dai yang mungkin lebih tua gitu, lebih profesional, mungkin kita jadi lebih mudah memahami gitu. Jadi kita juga perlu membiasakan diri, berarti ya Kak Syifa. Kita dan perlu juga saling harus mengajarkan satu sama lain. Sebenarnya yang kita dapat dari kajian-kajian seperti itu bisa kita terapkan ke kehidupan kita secara langsung kan? Tanpa harus ikut kajian juga sebenarnya kita udah menjalankan itu. Walaupun tidak yang 100% kan. Nah, gitu ya. Jadi menurut Kak Syifa, bisa nggak sih Kak Syifa tuh jelasin sedikit sekali spill gitu kriteria dari seorang panutan kakak itu? Siapa sih, kan banyak banget nih. Pasti teman-teman penasaran, siapa sih? Kalau dari ini ya biasanya dari dialeknya atau ada penyampaian-penyampaian yang sering banget disampaikan sama beliau, jadi kayak kentara nih, oh ustadz ini nih gitu. Nggak bagaimana aja sih Kak Yomil, cuman dari segi penyampaiannya itu saya suka karena dari struktur katanya, kemudian penjelasannya, pembawaannya, candaannya juga. Seperti itu yang membuat saya tertarik untuk terus mendengar ceramahnya. Misal dia adem gitu ya, ademnya cara membahasakannya gitu. Iya, biasa begitu. Kemudian biasa kalau dalam berceramah itu
ada yang bertanya nih, audiens ada yang bertanya, kemudian ini pendakwa bertanya kepada audiens, siapa yang menjawab pertanyaan saya kasih umroh, saya kasih beasiswa. Nah itu juga yang bikin tertarik dengan dakwa-dakwanya, karena dari segi itu banyak orang juga yang bertanya mengenai dakwanya, oh seru ternyata. Jadi kita juga sebagai madu tertarik dengan dakwahnya karena juga memiliki canda-candaan yang lepas begitu. Dan gift-nya luar biasa loh, gift-nya tuh umroh, gitu, beasiswa, kayak siapa sih yang nggak tertarik, apalagi untuk mahasiswa atau untuk orang-orang yang baru selesai dalam kehidupan yang bertahap itu kan kayak butuh nih disupport apa lagi ya yang harus saya jalani di kehidupan selanjutnya setelah belajar atau studi gitu kan. Pasti butuh hal-hal yang lebih menantang gitu, harus bersiap. Nah kalau misalnya kita ikut kajian terus kita dapat gift untuk atau hadiah untuk umroh kan kayak aduh ini terasa tuh kayak berguna banget ya ikut kajiannya ya. Itu berarti kayak hoki-hokian ya, tergantung. Kalau rezeki dari Allah dikasih umroh saat itu, seneng banget pasti ya. Begitu. Jadi kayak kembali ke konteksnya dan bagaimana cara pembawaan dari seorang dai itu ya, begitu. Tapi menurut Kak Syifa sebenarnya komunikasi atau dakwah terbaik itu yang seperti apa? Dakwah yang terbaik itu kalau kita mau lihat itu dakwah yang terdekat aja ya. Misalnya kita bersedekah, kemudian hal-hal sepele aja. Misal kita ngajak sholat kah, atau kayak ikut kajian, ngajak teman ikut kajian ya. Nah itu kayak dakwah-dakwah hal seperti itulah yang awalnya akan membantu kita untuk lebih luas gitu ya, menghadapi hal-hal yang lebih panjang nantinya gitu kan. Karena prosesnya itu kan panjang ya, untuk tetap istiqomah ya Kak. Iya betul. Tetap istiqomah itu harus melewati fase yang panjang teman-teman. Jadi harus di atas ya. Iya, nggak harus langsung instan gitu. Enggak ya, bukan dari bawah dulu. Bukan antar bareng terus ekspres gitu kan, enggak ya. Jadi kita memang melewati fase-fase yang agak panjang untuk bisa tetap istiqomah. Istiqomah juga adalah satu fase ya, fase untuk menjalani kehidupan yang balance gitu, kayak stabil gitu, nggak belok-belok lagi gitu. Hari ini pakai ini, hari ini pakai ini gitu kan. Harus lebih stabil gitu, konsisten namanya. Konsisten dalam menjalani kehidupan. Nah Kak Syifa, kalau tadi udah sedikit ngasih tahu nih kalau dai itu seperti apa, dan menurut Kak Syifa kriteria yang menurut cocok gitu kan, cocok untuk dijadikan panutan seperti yang Kak Syifa bawakan tadi. Nah, tapi menurut Kak Syifa komunikasi kan dakwah itu udah berjalan, berarti kayak kita udah membagikan pengetahuan kita tentang ajaran Islam. Tapi kalau secara umum komunikasi yang baik itu seperti apa? Komunikasi yang berjalan dengan baik itu seperti apa? Dan dimulai dari mana? Baik, kalau dari komunikasi itu sendiri kan kita harus berkomunikasi dengan baik, sopan santun terutama. Entahkah itu kalau kita berkomunikasi itu kita berkomunikasi dengan orang tua, kita harus juga sopan, jangan yang kayak ini gitu ya, kayak sopan. Kemudian kalau misal kita sama teman tak ya, kita setarakan lah antara kita dengan teman tak. Kalau misal kita kepada orang yang lebih tua dari kita ya, kita harus utamakan sopan santun ya kan. Nah, seperti itu kayaknya. Begitu ya. Jadi sebenarnya komunikasi itu berawal dari diri sendiri ya. Diri sendiri ya. Berawal dari diri sendiri. Makanya kayak segala sesuatu yang kita jalani itu sebenarnya harus dipikirin baik-baik guys. Biar kita kedepannya paham jalur yang kita pilih ini benar-benar terstruktur gitu ya. Baik untuk gitu. Jadi Kak Syifa, itu dia tadi itu pembahasan kita yang lumayan seru karena kita bawa-bawa seorang pendai dan juga bagi panutan Kak Syifa, tentu saja, dan bisa aja setelah ini aku jadiin panutan juga dong. Nanti Kak Syifa udah bisa nge-spill dong ke aku, karena kita nggak boleh memihak satu ya, tapi kita boleh belajar dari berbagai pendakwa gitu. Kita suka dalam mode dakwah seperti apa gitu, mau yang agak lebih lucu-lucu kesini gitu, mau dakwah yang lebih lebih islamik lagi, lebih deep lagi gitu ya, lebih dalam lagi ngebahasnya gitu, kita bisa masuk ke pendakwah yang seperti ini gitu. Karena kan setiap pendakwah itu punya ciri khas
karakteristik juga ya. Begitu ya. Seru banget pembahasan kita hari ini dan betul-betul berbobot banget dan membuka wawasan kita lebih luas, berkomunikasi lebih pasti dan berdakwah dengan lebih baik gitu ya. Jadi belajar berdakwah dari hal kecil dulu. Cuma sekedar kamu mau pergi sholat nggak bareng saya gitu ya kan, ngajak-ngajak sholat gitu. Jadi kayak atau ngingetin kita berpuasa ini dong Senin Kamis gitu, puasa sunnah gitu. Atau ngingetin sebagai sesama perempuan, kamu udah bayar nggak puasa tahun lalu yang ini ya, yang bolong-bolong itu ya gitu ya. Jadi kita ngingetin gitu, ngingetin itu sama dengan berdakwah guys. Jadi kita ngasih tahu informasi yang pasti itu benar-benar membangun komunikasi yang baik itu ngebangun diri kita untuk lebih produktif gitu, lebih produktif. Begitu Kak Syifa ya? Iya betul Kak Yaumil. Menurut Kak Syifa setelah merasa menonton itu tadi setiap hari melihat, menonton di media sosial, pasti Kak Syifa merasa kayak lebih terbuka gitu, lebih terbuka pikirannya, lebih kerasa kayak hidup ini benar-benar harus dijalani sebaik-baiknya karena kita akan kembali kepada yang Maha Kuasa gitu. Menurut Kak Syifa apa yang akhirnya berubah setelah berkali-kali atau sering banget ini melihat video dakwah tersebut? Apa yang udah rasa perubahan itu udah muncul gitu? Disclaimer ya Kak Yaumil, sebenarnya bukan setiap hari ya, cumannya kalau ada waktu luang dan saya butuh yang kayak penceramah gitu, untuk ketenangan begitu, saya dengar. Masya Allah, ini bagus guys ya, karena ketika kita butuh ketenangan, biasanya kita nyari hal-hal yang happy. Gitu. Kak Syifa meminta untuk diberikan pencerahan dari dakwah yang Islamik, berarti dibuka lagi, kayak kita disuruh sadar bahwasanya kita hanya manusia biasa gitu ya. Nah dari itu tadi berarti Kak Syifa udah merasa terbuka nih wawasannya. Iya. Terus apa lagi Kak? Dan juga itu misal kalau kayak kena sindiran gitu kan di ceramahnya bilang kita tuh sebenarnya harus berbuat baik, harus menjalankan ini. Kalau kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita harus mengerjakan memang sholat 5 waktu, jangan yang kayak sholat besoknya lagi, sholat hari ini baru besoknya tidak. Itu kan agak sedikit ini ya, agak kalau seperti itu berarti butuh support lagi Kak. Berarti kita butuh support lagi Kak Syifa gitu ya. Tapi setelah mendengar ceramah dari beliau dan juga banyak pendakwa lainnya ya. Iya. Di situ saya merasa ada sedikit ya ketenangan dengan mendengarkan ceramah-ceramah beliau, karena kita kan sebagai manusia di dunia ini kan bukan abadi ya. Kita butuh bekal untuk kita bawa ke akhirat nanti. Betul. Jadi carilah kegiatan-kegiatan yang positif. Betul. Jangan lupa bahwa kita bakalan kembali ke yang Maha Kuasa, kembali kepada yang menciptakan kita. Betul. Jadi kayak kehidupan kita tuh harus udah berkonsep sebenarnya. Udah tertata, harus berkonsep dan kayak kita punya tujuan. Iya. Kita punya tujuan. Jadi berangkat dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir, dan sebelum dari Kak Syifa tadi, saya juga sempat bersama narasumber membahas tentang rumah tangga, dan itu semuanya berawal dari komunikasi ya Kak? Iya betul. Berawal dari komunikasi, jadi kayak semuanya masih berhubungan teman-teman. Jadi kayak buat pendengar Mr. Kronis, kayak apa yang perlu dipertegas dalam setiap perjalanan hidup kita itu ya komunikasi kita. Komunikasi yang baik menjadi salah satu bentuk kita untuk lebih fokus terhadap kehidupan kita. Kalau komunikasi kita baik, berarti hubungan kita akan semakin membaik juga. Ya, karena itu yang menjadi penentu. Kapan komunikasi kita gagal, otomatis hubungan kita juga gagal begitu ya. Bisa disebut seperti itu. Karena tidak berjalan atau komunikasinya terhambat begitu ya. Banyak problem yang terjadi ketika komunikasi tidak berjalan dengan dua arah. Betul sekali. Menurut menurut Kak Syifa, apa yang menjadi pesan-pesan untuk teman-teman penonton Mr. Kronis agar lebih memperbaiki komunikasi dalam berdakwahnya? Kalau untuk memperbaiki komunikasi dalam berdakwah, gaya dalam berdakwahnya gitu ya. Kita
kalau misal kita mau mengajak seseorang itu kita harus memperbaiki tutur kata, tutur bahasa, cara penyampaian. Jangan kayak kayak langsung begitu saya bilang, ayo kita pergi. Iya gitu. Nggak boleh kasar guys. Ya, nggak boleh kasar. Jadi kita walaupun sesama teman kita itu, kita memang harus butuh sopan santun. Jangan sampai yang kita ajarkan dia malah tersinggung. Padahal itu sebenarnya baik untuk dia. Sebenarnya itu niat baik untuk niat baik dari diri kita. Tapi jangan sampai yang si penerima ini, komunikan ini malah tersinggung dengan ajakan kita begitu kayak. Betul. Jadi kayak kalau ngajak itu jangan kasar. Iya. Ya. Harus kayak kan kita ini mau didengar ya, ajakan itu kayak pengen nyampe ke orangnya gitu. Jadi kita harus ngajaknya baik-baik, harus sopan, tutur katanya yang enak gitu didengar. Jangan ngajaknya kayak orang ngajak yuk berantem. Iya, berantem gitu. Kayak mau ngajak berantem padahal kita lagi berdakwah. Niatnya berdakwah, niat baik, tapi nggak diterima secara baik karena cara kita membahasakannya. Kita nggak nyampe gitu. Apalagi kalau misalnya ada nih Kak momen-momen dimana kayak orang lagi capek nih, tiba-tiba kamu datang, kamu jangan sholat seperti itu, gini. Kita nggak boleh ngejudge seperti itu ya teman-teman. Kalau memang butuh untuk pengajaran seperti itu, kayak kita ngomong baik, kayaknya kamu harus ini deh, coba untuk melakukan ini deh gitu. Kita belajar untuk komunikasikan sesuatu secara lebih halus supaya nyampe. Karena capek nggak sih kalau kita udah capek-capek cara main tiap hari tapi ternyata nggak nyampe. Ternyata salahnya di kita. Salahnya di kita, bukan salahnya di orang gitu. Karena cara kita membahasakannya kurang pas gitu, kurang match gitu kan. Jadi kita juga harus melihat dari kondisi si orang yang diajak gitu. Betul. Jadi pendengar kita juga harus dalam kondisi yang enak gitu, diajak ngobrol atau situasinya lagi memungkinkan. Jangan sampai orang lagi capek banget terus kamu ajak komunikasi dengan hal-hal yang berat. Kan kayak udah otaknya panas, hatinya panas, capek juga badannya, terus kayak tambah lagi. Kita ngajaknya hal-hal berat kayak melepuh nggak sih otaknya gitu, kayak capek gitu guys. Nah itu dia tadi pembahasan kita yang lumayan seru, apalagi melihat bagaimana pengajaran yang mengajar kita untuk lebih paham tentang dakwah gitu, mengajak kita untuk lebih belajar Islam gitu, menjadi muslim yang baik gitu ya, berdakwah secara baik yang sampai kepada U-nya gitu. Itu membuat kita jadi lebih sadar bahwa sebenarnya komunikasi itu dua arah. Jadi kayak kalau pun penceramah itu menyampaikan komunikasi secara baik, tapi kalau mad'unya nggak mau nerima, ya tetap bakal nggak nyampe gitu. Jadi kita intinya usaha dulu lah, usaha dulu untuk memperbaiki komunikasi gitu. Nah itu dia tadi pembahasan kita yang seru banget nih Kak. Nah itu dia tadi pembahasan kita yang seru banget nih Kak Syifa. Nah di momen selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih? Pasti bakal hal-hal seru lagi. Jadi itu dia tadi pembahasan kita mengenai gaya komunikasi dalam berdakwah. Saya Yamil Utami hari ini pamit undur diri. Dan untuk konten-konten dan podcast kita selanjutnya nantiin dan pantau terus di channel Mr. Cornis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pantau ya teman-teman, biar kita bisa update terus di channel ini. Itu dia tadi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.